9 cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji pas-pasan saat ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk, langsung lanjut. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Harga beras makin melonjak dan nilai tukar uang rasanya makin merosot. Padahal kita sudah kerja banting tulang setiap hari. Kondisi ekonomi global memang sedang tidak menentu karena konflik antar negara dan krisis energi yang dampaknya terasa sampai ke dapur kita di Indonesia. Ibu harus tahu bahwa mengelola uang sekarang bukan lagi soal hemat, tapi soal strategi bertahan hidup agar dapur tetap ngepul tanpa harus gali lubang tutup lubang. Berdasarkan ulasan dari berita keuangan terkini, inflasi memang sedang mencekik daya beli masyarakat menengah ke bawah, sehingga kita butuh manajemen keuangan yang lebih presisi dan cerdas. Mari kita bedah 9 langkah nyata supaya gaji yang sekadar mampir itu bisa cukup membiayai semua kebutuhan sampai akhir bulan dengan tenang. Cara pertama yang paling krusial adalah membedakan antara butuh dan lapar mata. Karena seringkali kita terjebak membeli barang hanya karena label diskon, padahal stok di rumah masih menumpuk. Ibu harus tegas mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun itu, bahkan harga parkir atau biaya admin bank yang sering terabaikan. Padahal kalau dikumpulkan bisa untuk beli telur 1 kilogram. Cara kedua yaitu menerapkan sistem amplop atau pos anggaran digital supaya uang belanja tidak tercampur dengan uang bayaran sekolah anak atau tagihan listrik bulanan yang wajib dibayar. Misalnya saja, uang untuk sabun dan sampo diletakkan di satu tempat yang tidak boleh diganggu-gugat oleh keinginan membeli camilan sore hari yang menggiurkan. Cara ketiga adalah belanja dalam jumlah besar untuk barang yang tahan lama karena harga grosir jauh lebih murah daripada beli eceran di warung sebelah rumah. Ibu bisa patungan dengan tetangga untuk membeli minyak goreng atau deterjen ukuran jerigen agar harganya lebih miring dan sisa uangnya bisa disimpan sebagai dana cadangan. Cara keempat yaitu membatasi frekuensi. Membuka aplikasi belanja daring terutama saat malam hari, ketika emosi sedang tidak stabil dan jari tangan sangat ringan untuk memencet tombol beli. Bayangkan saja kalau uang yang dipakai untuk membeli daster yang belum tentu dipakai, itu dialihkan untuk membayar asuransi kesehatan atau iuran lingkungan yang lebih bermanfaat. Cara kelima adalah membawa bekal dari rumah saat harus bepergian atau menemani anak sekolah agar tidak jajan sembarangan di luar yang harganya bisa berkali lipat. Ibu pasti merasa hebat kalau bisa menahan diri tidak membeli kopi kekinian yang harganya setara dengan biaya makan siang seluruh anggota keluarga untuk 1 hari penuh. Cara keenam yaitu memanfaatkan promo gratis ongkir atau poin belanja hanya untuk barang kebutuhan pokok yang memang sudah ada dalam daftar belanjaan mingguan ibu. Jangan sampai ibu terjebak membeli panci baru hanya karena ada promo beli 1 gratis 1. Padahal panci di dapur masih kinclong dan berfungsi dengan sangat baik. Cara ketujuh adalah mencari penghasilan tambahan dari rumah yang tidak menguras banyak modal, seperti menjadi makelar barang teman atau menjual jasa yang ibu kuasai. Ekonomi yang sedang goyah menuntut kita lebih kreatif, sehingga mulut harus berani menawarkan dagangan daripada hanya dipakai untuk membicarakan kenaikan harga yang tidak akan turun dalam waktu dekat. Cara 8 yaitu menyisihkan uang tabungan di awal bulan, bukan dari sisa pengeluaran. Ini penting, karena kalau menunggu sisa, biasanya uang itu sudah habis tanpa terasa dan tidak berbekas sama sekali. Dengan menyisihkan di awal, kita seperti menggaji diri sendiri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan lainnya. Cara ini membuat kita lebih disiplin dan sadar bahwa menabung adalah prioritas, bukan pilihan yang dilakukan jika ada kelebihan saja. Meskipun jumlahnya terlihat kecil, misalnya hanya Rp10.000 sehari,
jangan diremehkan. Jika dilakukan secara konsisten, dalam 1 bulan sudah terkumpul Rp300.000 dan dalam setahun bisa mencapai jutaan rupiah. Uang ini bisa menjadi bantalan dana darurat yang sangat membantu saat ada kebutuhan mendadak. Seperti keran air yang tiba-tiba patah, ban motor bocor, atau keperluan tak terduga lainnya tanpa harus berutang. Selain itu, kebiasaan ini juga melatih mental kita untuk hidup lebih teratur dan tidak boros. Kita jadi lebih bijak dalam mengatur pengeluaran karena tahu bahwa sebagian uang sudah diamankan di awal. Lama-kelamaan jumlah tabungan akan terasa signifikan dan memberikan rasa tenang karena kita memiliki cadangan dana. Jadi, kuncinya bukan pada besar kecilnya jumlah, tetapi pada konsistensi dan komitmen untuk terus melakukannya setiap hari. Cara ke-9 adalah berkomunikasi secara terbuka dengan suami tentang kondisi keuangan keluarga agar tidak ada rahasia yang berakhir menjadi beban mental sendirian. Jika memang anggaran sedang mepet, katakan dengan jelas bahwa menu makan bulan ini akan lebih sering protein nabati seperti tempe dan tahu daripada daging sapi yang harganya selangit. Kerjasama yang baik dalam rumah tangga akan membuat beban ekonomi yang berat terasa lebih ringan karena dipikul bersama dengan penuh pengertian dan kesabaran. Ibu adalah menteri keuangan terbaik yang dimiliki keluarga. Jadi, tetaplah percaya diri dalam mengelola setiap rupiah yang masuk ke dalam dompet dengan penuh tanggung jawab. Memang melelahkan harus menghitung setiap keping uang. Saat dunia di luar sana sedang sibuk dengan krisis dan ketidakpastian yang seolah tidak ada ujungnya. Namun, segala upaya yang ibu lakukan hari ini adalah bentuk cinta yang nyata untuk memastikan anak dan suami tetap bisa tidur nyenyak dengan perut yang kenyang. Jangan biarkan angka di buku tabungan menentukan kebahagiaan hati karena kreativitas dan ketangguhan seorang ibu jauh lebih berharga daripada tumpukan harta yang tidak dikelola dengan bijak. Setiap penghematan dan keputusan cerdas yang ibu ambil adalah investasi jangka panjang untuk stabilitas mental dan kedamaian di dalam rumah tangga kita semua. Mari kita terus melangkah dengan optimisme tinggi, meskipun badai ekonomi sedang menerjang, karena kita adalah wanita kuat yang sudah teruji oleh berbagai keadaan. Tetaplah semangat dalam mengatur strategi keuangan, dan jangan lupa untuk sesekali menarik napas dalam agar tidak stres menghadapi kenyataan harga pasar yang hobi naik turun secara tiba-tiba. Yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya selama kita mau berusaha dan tidak berhenti belajar, memperbaiki diri dalam mengurus hal-hal kecil di rumah. Semoga rezeki keluarga kita selalu diberkahi dan dicukupkan dalam segala kondisi sehingga kita bisa melewati masa sulit ini dengan senyuman dan kemenangan yang gemilang. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.